Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, saya, Pendeta Sari Haswaraningtyas, kembali menyapa sahabat GKI dalam Renungan Sapaan Gembala hari ini. Kita bersama akan merenungkan satu tema, yakni kualitas hidup orang merdeka. Sebelum kita merenungkannya dan membaca firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami rindu kembali mendengar suara-Mu menyatakan kehendak-Mu, sehingga kami semua sebagai orang-orang percaya dapat terus dituntun oleh kehendak Tuhan yang menjadi terang bagi jalan kami dan yang membentuk kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 2. Keluaran 20 ayat 1 sampai 2 berkata, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya selalu memelihara firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, ada satu kalimat terkenal yang semestinya pernah kita dengar, yakni peraturan ada untuk dilanggar. Peraturan ada untuk dilanggar. Apakah sahabat GKI setuju dengan kalimat ini? Ada yang mengatakan tidak setuju, sebab peraturan itu ada semestinya untuk ditaati, untuk dilakukan, bukan dilanggar. Tapi yang lain mengatakan setuju, karena realitanya banyak peraturan yang kemudian dilanggar oleh kita semua. Paling gampang adalah ketika berbicara tentang peraturan lalu lintas. Ada begitu banyak pelanggaran yang kerap dilakukan. Meskipun katanya di berbagai titik sudah ada kamera-kamera yang mengawasi para pengguna kendaraan bermotor. Ada polisi yang berjaga. Ada patung polisi yang nampak di berbagai tempat, yang tujuannya adalah dapat menolong seseorang mematuhi peraturan. Realitanya selalu saja ada pelanggaran. Peraturan ada untuk dilanggar, menjadi terasa kebenarannya. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca ke-10 perintah Allah, mari kita bertanya, sejujurnya kita ini lebih sering mematuhi atau melanggar ke-10 perintah Allah itu? Kesadaran bahwa kita berdosa dan tidak akan pernah mampu untuk melakukan secara sempurna ke-10 perintah Allah itu merupakan sebuah ekspresi kerendahan hati. Bahwa kita tidak akan pernah bisa melakukan ke-10 perintah Allah itu secara sempurna. Sehingga hal ini menjadi diskusi yang menarik dalam ketidaksempurnaan kita untuk mentaatinya. Saya pernah bertanya, mana perintah Tuhan yang menurut kita paling mudah kita lakukan? Lalu mana perintah Tuhan yang menurut kita paling sulit kita lakukan? Jawabannya bisa sangat beragam.
Tapi menariknya bisa terjadi satu hukum yang sama bagi A adalah hukum yang baginya paling mudah untuk ditaati. Tapi bagi si B bisa menjadi perintah yang paling sulit untuk ditaati. Contohnya hukum keempat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Bagi A dia mengatakan bahwa itu perintah yang paling mudah untuk saya lakukan. Karena memang pada hari Minggu digunakan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi bagi si B dia mengatakan, itu paling sulit. Sebab tempat saya bekerja mengharuskan untuk bekerja pada hari Minggu. Sehingga bisa ke gereja dan menikmati Sabat adalah perkara yang sulit. Di tengah berbagai persoalan kita, sahabat GKI, terkait ketaatan kepada perintah Tuhan, kita mendapati bacaan firman Tuhan tadi, yang kalau kita cermati merupakan pembukaan, atau dapat dikatakan mukadimah dari ke-10 perintah Allah yang sesungguhnya menjadi dasar, menjadi jiwa bagi perintah-perintah yang ada di bawahnya, yakni ke-10 perintah Allah itu sendiri. Apa yang dikatakan dalam mukadimah tadi? Firman Tuhan menegaskan tentang karyanya yang membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan. Mereka dibebaskan dari budak di Mesir menjadi orang bebas, orang merdeka. Artinya mereka bukan lagi budak oleh karena karya Tuhan, tapi justru adalah orang bebas, orang yang merdeka. Nah, justru sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka, mereka dipanggil untuk memiliki kualitas hidup sebagai orang merdeka yang menaati perintah Tuhan. Kesadaran akan status sebagai orang merdeka dan bukan budak semestinya memberi sebuah penghayatan yang berbeda atas perintah-perintah itu. Bahwa suatu perintah ditaati, dipatuhi bukan karena takut dengan hukuman kalau tidak dilakukan. Bukan takut dengan konsekuensinya, tetapi dihayati sebagai cara Tuhan membentuk kualitas hidup seorang merdeka yang berbeda dengan seorang budak. Bahwa perintah itu ditaati untuk membuat seseorang menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita menilik kembali pengajaran tentang kaitan 10 hukum Tuhan ini dengan hukum kasih, maka kita diingatkan bahwa panggilan mengasihi Tuhan dan sesama itu juga menjadi dasar, menjadi jiwa bagi kita untuk rindu menjadi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, memperjuangkan ketaatan kepada perintah Tuhan, dan mempersembahkan kehidupan dengan kualitas hidup orang merdeka. Kiranya kita dapat bersama-sama memperjuangkan ketaatan kepada Tuhan, oleh karena kita rindu menjadi orang-orang yang semakin berkenan kepadanya. Dan oleh karena kita menyatakan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Tuhan menolong kita. Mari kita kembali berdoa. Tolonglah kami hari ini ya Tuhan. Ketika kami berhadapan dengan pilihan-pilihan hidup yang menuntut kami untuk tetap mengikuti perintah-Mu. Kami tidak melakukannya karena ketakutan akan hukuman ataupun konsekuensi. Tapi karena kami sadar, kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang hidupnya tengah dibentuk oleh Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Tolong kami memperjuangkan ketaatan dan mempersembahkan kualitas hidup orang yang sudah dimerdekakan. Dan tolong kami untuk menghayati panggilan kami, untuk mengasihi Tuhan dan sesama, manakala kami berjuang untuk hidup dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami satu persatu dalam seluruh aktivitas hidup kami hari ini. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan sapaan Gembala hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh karya kita hari ini. Amin.